Halo guys, balik lagi bareng gua Steven KW teman-teman. Dan hari ini kita lagi ada di suatu tempat. Ini studio baru gua. Woi, klaim-klaim banget nih kampret nih. Bercanda. Jadi hari ini aku lagi datang ke tempat temenku gitu ya. Ini adalah temen dari kuliah men, ya kan? Temen dari kuliah. Kita udah temenan berapa lama berarti? Dari 7 tahun coy. Oh iya, 7 tahun, 7 tapi tahun. kok 13 tahun? 7 tahun. Pengen banget berteman sama aku. Males kali. Hari ini sekarang jam 1:30 pagi teman-teman ya. 1:30 pagi ini kita sedang tidak ada kerjaan ya kan. Jadi aku main ke tempat dia dan kita mau ngobrol. Sebenarnya kita mau ngobrol sesuatu yang ada di otakku sejak lama. Kita mau ngobrolin tentang virus corona nih teman-teman. Oke? Karena kita bawa mikrofon tapi mikrofonnya tidak bisa dipakai, lupa membawa kabel. Jadi saya akan pakai mikrofon ini. Andre akan memakai mikrofon ini, tapi tidak ada kabelnya. Dummy doang. Buat gaya-gaya toh, ya kan? Nah, backgroundnya Andre, profilnya Andre. Kenapa dia orang yang aku ajak ngobrol gitu ya? Jadi sebenarnya usahamu apa sih sebenarnya? Usaha saya Kerjaan lu jelas. tuh apa sih itu? Nggak jelas apa yang makan aja sampai Makan, gendut ya. Makan. Saya pelaris restoran. Oh, babi ngepet ya, babi ngepet. Jadi sebenarnya Andre ini sekarang usahanya itu adalah konveksi. Ya, konveksi. Apa? Pabrik atau garmen? Ya, kecil-kecilan lah. Kita, Sebutannya? Lestari Corp itu adalah holding company-nya, tapi untuk konveksinya aku pakai nama Estilo. Holding company itu apa artinya? Sumpah demi orang nggak tahu. Jadi holding company itu satu perusahaan yang menaungi banyak anak perusahaan. Jadi lebih ke arah kayak indukan jadi lah. indukannya. Indo ya. Soalnya kalau nggak dengan kayak gitu kayak lebih apa ya, terorganisir rapi dan lebih hemat budget juga. Oke, anggap saja saya mengerti ya guys ya. Konveksi, ya kan, konveksi. Dan sekarang Andre itu sedang memproduksi yang sebenarnya dibilang di luar dari segmennya, nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Tapi sekarang out of nowhere dia sedang memproduksi masker kain teman-teman, ya kan. Hari ini kita mau ngomongin tentang corona apapun itu dan mungkin seputar yang Andre cukup mengerti ya. Jadi yang pertama produksi masker kain. Kan produksi masker kain. Iya. Terus habis itu kamu punya apotek juga kan? Papa mama. Orang tua punya Papa, apotek mama, juga. Jadi basically keluargamu dokter kan? Ada om tanteku dokter. Yang satu dokter THT, yang satu dokter rheumatologi. Apa? Rematik Iya, gitu. tentang rematik dan lain sebagainya. Jadi ya maksudnya dia di seputar kesehatan lah, gampangannya kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan mendapatkan informasi yang valid ya teman-teman ya. Yang pasti kita akan mulai ngobrol ya. Tapi aku mau disclaimer dulu. Disclaimer bahwa saya bukan orang medis atau petugas medis yang dimana mungkin ada jawaban-jawaban yang kurang valid. Bukan hoax ya. Jadi kita disclaimer dulu dari awal nih. Jadi bukan hoax tapi mungkin lebih ke arah ya kita berusaha ngasih info yang kita tahu. Kalau yang nggak tahu nggak usah dikasih. Maksudnya nggak usah sok tahu Anda. Biasa aja ya. Oke, jadi kita mau ngobrolin itu ya. Jadi teman-teman yang kalian mungkin bingung dan kita juga punya keresahan yang sama tentang ngomongin wabah ini yang nggak selesai-selesai. Let's get started. Apa kabar corona hari ini, men? Karena hari ini menurutku pribadi angka yang dipublish hari ini itu bukanlah angka sebenarnya. Karena seperti kita tahu juga kita masyarakat Indonesia ini punya satu apa ya, semacam berapa hari ini angkanya sih? 2000 sekian. Sudah 2000 sekian. Lifetime-nya live update-nya aku nggak ngerti berapa, tapi yang pasti masyarakat Indonesia ini sangat gampang panik dan tergolong cukup apa ya, mudah banget dimasukin sama info-info yang kurang oke. Jadi makanya mungkin pemerintah mengatur beritanya di sana.
Oh iya, kayak waktu itu kan Pak Yuri di podcastnya Deddy Corbuzier kan juga betul. apa info yang masuk itu dikelola mana dulu. yang harus dikeluarin, mana yang enggak. Betul. Kalau menurut kamu gimana corona hari ini? Aku setiap hari tuh ngikutin berita corona sih. Maksudnya kayak setiap malam. Kalau kalian yang di Surabaya, kita based in Surabaya gitu ya. Jadi aku cukup concern sama, mestinya aku ngeliat yang di Surabaya kayak gimana kan maksudnya. Aku awalnya nggak follow, jadi follow Suara Surabaya. Suara Surabaya tuh setiap hari dia ngupdate kayak di Indonesia berapa, Jawa Timur berapa, Surabaya berapa. Buat aku Indonesia secara umum sih tidak baik-baik saja, soalnya setiap hari bertambah jumlahnya ratusan kan, misalnya kayak 100 ke atas, nggak pernah jumlah itu di bawah 100 ya kan. Betul. Dan yang cukup oke, maksudku adalah Surabaya tuh cukup oke sih, maksudnya nggak tahu. Cukup terminimalisir. Menurutku, tapi di luar daerah-daerah lain kayak gitu, Surabaya menurut serius kan, maksudnya nggak terlalu jelek. Nggak terlalu jelek angkanya, dan lagi pula juga ya banyak yang nggak kena gitu loh. Iya ya, kayak sekarang. kita lihat sekarang aja, kita update berapa ya di Surabaya tuh harusnya nggak sampai 100 sih kayak. Sampai ding. Suara Surabaya. Jadi buat info aja, Suara Surabaya adalah radio atau portal news ya, yang sangat terkenal di Surabaya, yang memiliki kredibilitas berita yang ya one of the best lah. Iya, one of the best tuh bagus banget. Hari ini di Indonesia itu totalnya 2738. Indonesia, di Jawa Timur 194. Wow. Dan di Surabaya cuma 84. Enggak cuman sih maksudnya. Nah, sekarang kita ini per tanggal 7 April Selasa. Kita lihat hari Seninnya seperti apa. Di hari Senin itu Indonesia 2491. Berarti ada penambahan sekarang 491 ke 738. 200 lebih ya. 200 lebih. Di Jatim itu 194 dari 198. 189 jadi 194 tambah 5. Di Surabaya dari 84 menjadi tetap 84. Itu menurutku nggak update sih, karena beberapa hari yang lalu itu ada orang, jadi ceritanya kita semua konveksi atau garment ya, itu kita semua pasti tahu bahwa ketika kita beli kain, distributor besar itu ada di Jalan Kapasan, Selompretan dan lain sebagainya. Apa namanya yang kedua? Selompretan. Nggak, ini serius. But masa nggak ada yang namanya bagus? Nggak ada. Tapi Jalan Kapasan sendiri, maksudnya pasar kan, jadi kan distributor besar itu kain kayak itu distrik tekstil gitu ya? Iya, semacam perkumpulan dunia tekstil dan garment. Oh iya. Itu udah terkenal banget. Udah orang keturunan India, Arab. Waduh, nggak tahu coy. Tapi yang pasti di Kapasan itu kita mendapati bahwa sudah ada satu suspek corona yang bukan suspek lagi sih, sudah positif corona. Yang mengakibatkan selama 2 minggu itu pasar Kapasan kurang lebih kemarin lusa atau kemarin baru banget. Dan itu yang membuat pasar Kapasan, pasar kain itu jadi tutup. Itu kayak satu jalan gitu. Iya, jadi dua jalur. Yang satu kan ada dua komplek ruko berarti. Dua komplek ruko ini dari A sampai ke B, sampai ujung itu banyak jual toko kain. Tutup semua. Ditutup. Lah iya, karena ditutup di lockdown. Iya. Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Kalau nggak salah kemarin. Berarti sekarang kalau kan mau ini nggak bisa dong? Nggak bisa. Untungnya kita Estilo sudah stok kain. Bukan karena masker kain saja. Anda menimbun. Bukan karena masker kain saja. Maksudku kita memang untuk stok kita memang banyak. Jadi kok kebetulan? Iya. Gitu ya? Maksudnya kita nggak melakukan itu on purpose, tapi ya ternyata demand-nya naik masker kain segitunya sampai ya untungnya kita masih punya stok sih. Dan stok itu cukup dan kita tidak menaikkan harga ya gara-gara kita punya stok itu tadi. Oke. Iya sih, update buat
buat temen-temen nggak tahu kalian udah tahu mungkin ya pasar Apa ini? Pasar Kapasan apa pasar Pabean ya yang ditutup? Pasar Pabean ya? tutup juga. Pabean ya? Iya. Pabean ditutup, terus PGS ditutup. Iya. Terus habis itu viral kok, yang Kapasan itu viral kok. ya berarti Kapasan juga ditutup. Terus habis itu ntar ada satu tempat yang lumayan gini kok ditutup. Pokoknya banyak banget yang PGS tutup. Ya PGS tutup. Pokoknya banyak banget pasar yang ditutup, tempat-tempat yang keramaian ya. Iya. Kemarin aku lewat ke Putaran tuh ada satu pasar guys ya, satu pasar gede banget. Itu salah satu, mesti kayak Pabean tuh paling besar di Surabaya. Ini bawahnya sedikit, yaitu pasar Keputaran tuh kayak pasar terbesar nomor 2 gitu di Surabaya. Itu biasanya nggak karu-karuan men. Itu biasanya. Ya itu jijik banget. Sekarang tidak menjijikkan lagi karena tidak banyak yang buka. Tuh, atau bener-bener nggak banyak yang buka. Bener-bener nggak banyak. Bener-bener nggak banyak, tas tahu nih. Habis itu pokoknya banyak kok tempat-tempat yang ditutup akhirnya, dan 19 titik di keluar masuk di Surabaya itu juga ditutup gitu ya, ditutup. Jadi sebenarnya penanganannya sebenarnya cukup bagus ya untuk kita ngomong wilayah Surabaya. Ya, dan anyway kita juga, kalau aku sendiri appreciate apa yang dilakukan Bu Risma sih. Dia semprotin desinfektan every like 10 AM jam 10. Kita kan di daerah Keputih nih sekarang. Di daerah Keputih ini 2 kali, jam 10 sampai jam 1 atau jam 2. Oh ya? Serius, pakai mobil ya kayak mobil PMK. Iya. Disemprotin nih semua. Itu disinfektan ya? Desinfektan. Tapi kira dia semprot-semprot air biasa loh. Enggak, ini serius men. Itu desinfektan coy. Itu desinfektan, dan aku sangat appreciate banget, maksudnya Bu Risma sampai segitu concernnya sama kita. Tahu nggak sih APBD-nya Surabaya, renovasi Stadion Bung Tomo, terus apalagi banyak banget, JLLB, pembangunan jalan lingkar luar barat. Pokoknya kayak banyak dana yang dialokasikan. Pilwali pun dialokasikan ke COVID. Iya sih, itu banyak banget dana. Itu kalau aku lihat yang Jatim. Jadi Bu Khofifah itu 2 triliun 300 something miliar gitu loh, nggak salah, itu buat giniin aja. Dan di Surabaya ya, mestinya sekali lagi tuh oke. Aku nggak tahu kalian di daerah mana di Indonesia. Komen aja di bawah nih, ya. Kalian dari mana? Kalian komen gimana penanganan di tempat kalian, menurut kalian sudah oke atau belum gitu ya. Kalau kita yang Surabaya, aku pribadi aku merasa cukup oke. Pemerintah sangat bagus. Cukup oke. Cuman memang Bu Risma di hati. Goks. Mantap. Barangkali bisa interview Bu Risma kan? Bu Risma. Sebenarnya aku mantap. Aku kirim email ke Bu Risma. Oh, kamu kirim email ke Bu Risma, terus ke media centernya Surabaya. Aku pengen sekali, soalnya gini. Aku ngelihat podcastnya Om Deddy Corbuzier itu kan, dia sama interview Pak Anies Baswedan. Terlepas dari mendukung atau tidak mendukung, tapi sejujur-jujurnya aku cukup setuju dengan yang dia bilang. Maksudnya kayak karantina wilayah itu perlu. Terus habis itu dia Ini setujunya sama Dr. Tirta atau Anies Baswedan? Dua-duanya, karena sebenarnya dia perspektifnya sama kan. Enggak, ini serius, perspektifnya sama. Maksudnya yuk karantina wilayah itu memang dibutuhkan. Kalau nggak percaya kalian kelihatan lagi. Itu dia tuh ngomong sama-sama harus di karantina wilayah, dan itu nggak bisa Medan, itu harus kayak gitu. Aku pun punya pandangan yang sama, maksudnya kayak itu wajib menurutku. Cuman ya itu nggak tahu. Bahkan yang kemarin Fadlizon itu juga aku udah lihat dia ngomongin hal yang sama juga. Dia bilang kalau karantina wilayah itu perlu. Terlepas dari kalau namanya mungkin orang oposisi harus selalu berpikiran berseberangan atau enggak, aku nggak ngerti. Tapi menurutku ya itu benar gitu loh. Maksudnya kayak ya memang harus menurutku karantina wilayah itu penting. Terlepas dari Indonesia mampu nggak mampu, terbukti negara yang mampu sejauh ini sangat amat ketat gitu kan. Maksudnya kayak Korea Selatan. Terus aku kemarin lihat di Asian News apa gitu, Vietnam tuh dia bisa menekan belum ada yang mati. Ini serius men. Di Vietnam tuh nggak ada yang mati loh. Aku jadi keinget India coy. Kamu tahu India kan? Yang positif corona cuma berapa ratus, memes gitu. Yang pantat cuma merah kena pukul tongkat gimana? kata mamaku kalau nggak ini dipukulin ya. Dipukulin dong. Dia kalau aku lihat di Instagram ya, ini sekali lagi kita tidak tahu karena kita tidak di India.
Tapi kita lihat di Instagram ketika orang lewat, jadi polisi itu atau bukan polisi, mungkin seperti satpol pp kali, tapi aku nggak tahu. Kayak satpol pp-nya kayaknya. Dia bawa tongkat, stick itu, dipukulin tuh pantat tuh. Terus aku men. Kayak hukum cambuk di Aceh gitu. Ya, tapi ya. Terus orangnya lari-lari naik motor gitu. Iya, dia naik motor. Gitu. Itu tuh menarik. Aku habis bikin video reaction. Kalian bisa lihat video reaction di video yang sebelumnya. Itu tuh di sana ya. Ini namanya daerah Vrindavan. Aku nggak tahu di India apa nggak, tapi clearly mukanya tuh kayak orang-orang India. Ya, ini bukan rasis, tapi that's the fact. Kalian bisa cek Vrindavan tuh di mana, aku nggak tahu. Tapi, coba aku cek deh. Ya, mereka tuh naik motor bertiga. Terus kalian tahu ya, itu masker didagangin tuh kayak jualan anak ayam warna di sekolah, tau gak? Anak warna di sekolah ditaruh kayak di satu ini kayak meja gini besar, isinya masker semua. Mungkin masker bekas loh. India kan? Itu mungkin masker bekas, aku nggak tahu. Lihatan sumpah nggak bohong. Iya kan? Lihatan nggak percaya di video reactionku. Dijual tuh kayak jualan anak ayam, kayak jualan jangkrik tau ya. Itu kayak gitu ditaruh gitu. Yang pas kita gitu. masih SD. Iya, kayak ya ini masker sih. Masker yang baru kan lurus ya. Ini udah yang bengkok-bengkok, masker medis yang dijual. Dan sudah bengkok-bengkok terus orang ngambil kayak gitu men tuh. Ya mungkin tuh karena kacau, menurutku ya itu karena apa ya? Tingkat ekonomi yang kurang sih. Karena memang di Vrindavan itu kalau aku yang baca sepintas memang tidak semaju kayak ya Mumbai, New Delhi gitu. Ya. Ya yang jelas mungkin pokoknya tentang update tentang corona di Indonesia, kalau dalam satu kata kita sedang menuju, menurutmu ya, kita sedang menuju ke arah yang benar atau enggak gitu aja. Dalam perspektif apa? Untuk progres penanganan corona secara general di Indonesia. Kalau progres penanganan corona secara general di Indonesia yang dimana mungkin pemerintah sudah menganjurkan untuk physical distancing, mereka juga tidak tinggal diam, mereka mewajibkan masker kain juga dan penutupan isolasi wilayah, karantina wilayah. Menurutku itu sebenarnya dengan APBN juga itu sudah cukup berhasil. Maksudnya bukan berhasil sih, cukup efektif. Tapi di satu sisi aku sebenarnya nggak terlalu setuju sama karantina wilayah. Karena bukan pertanyaannya dalam satu kata, kita ini sudah menuju ke arah yang benar atau belum? Sudah. Menujunya sudah. Kan menuju. Menujunya sudah. Masalahnya setiap hari bertambah. Karena setiap hari nggak di post, Pak. Maksudnya? Setiap hari diposting. Gini. Setiap hari Pak Yuri ngupdate hari ini itu apa terus? Gini. Ini logikaku ya. Semoga. Ya maksudnya kan karena jumlah yang sebenarnya itu tidak diupdate sehingga setiap hari akan ada penambahan. Betul. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ya. Tapi maksudnya gini, kita logika dah. Logika sederhana di mana rasio kematian kita tuh cukup mungkin 10 besar kali. Dalam persentase iya? sih. 10 kurang lebih 9, sekian persen yang dimana menurutku itu nggak wajar karena menurutku yang kena itu lebih banyak. Dan aku juga maksudnya nggak bisa ngomong juga, maksudnya ya itu tadi ditambah dengan statement di mana mengatur berita itu cukup membuat ya Iya sih, tapi yang jelas kayaknya mungkin gini. Konklusinya sudah menuju ke arah yang benar tapi kayak super slow gitu loh, ngerti gak sih? Super slow dan maksudnya kita ngomong menuju ke arah yang benar tuh nggak 100% semua kebijakannya benar. Maksudnya misalkan pemerintah tuh melakukan 10 kebijakan, mungkin yang kita rasa atau mungkin kalau rasa benar itu 7 mungkin, 3-nya enggak. Mungkin kayak gitu ya. Misalnya enggak tuh dalam arti ya pasti ada kontra kan dengan perspektif kita pribadi kan. Pribadi yang dimana ya semua orang boleh beropini. Ya. Kayak gitu. Sekarang kita ngomongin tentang kita ngomongin tentang masker misalkan sekarang. Masker di Indonesia yang disarankan
untuk saat ini untuk orang biasa itu masker kain. Yes. Itu untuk orang yang belum kena, orang yang belum apa itu kan masker kain. Bukan belum kena sih. Jadi bukan belum kena, goblok banget bahasanya. Untuk ya pokoknya orang kalau mau keluar pakai masker. Harus memakai masker. Maskernya ya masker kain. Karena apa? Harga para penimbun masker dan Anda yang menjadi reseller tangan ke 100 harganya mahal sekali kalau masker medis. Anyway, aku bawa masker. Aku bawa 2 buah masker. Yang pertama yaitu masker dari Bapak Andre sendiri. Nah, ini produk sendiri berarti, produk lokal. Ini teman-teman, ini adalah masker kainnya. Follow dulu @Astilo Clothing Project. Siap, Astilo Clothing Project ya teman-teman ya. Ini masker kain. Kita ngomongin masker kain dulu Dut sekarang. Sepengetahuanmu, Ya, ya tapi kan? ini kita nggak pakai masker. Nggak apa-apa ya sudah. Enggak, ini Banyak kayak rumah orang sendiri. yang munafik katanya. bilangnya. Ngomong social distancing, tapi kalian ngomong di bawah 1 meter. Kenapa masker kain ini oke, bagus? Maksudnya atau ada bahan apa yang dasaran gitu apa gimana? Jadi masker kain itu punya ketentuan. Yang pertama, masker kain itu harus memiliki pori yang kecil. Oke. Yang dimana itu bisa dites dengan meniup api lewat lilin atau korek api. Yang kedua, masker kain itu kalau ini dari pemerintah Sorry, tak potong. Pengetesannya masker kain pun caranya sama, tiup-tiupan api. Karena kita lihat pori. Oh. Percuma porinya besar, percuma mau berapa lapis, tapi kalau porinya besar bisa matiin api. Bisa nggak? Maksudnya ada kain yang apa? Mungkin didobel 2 gitu ya, tapi porinya besar. Terus kalau ditiup bisa mati. Bisa? Mungkin bahan hijet itu bisa. Kamu tahu kan hijet yang Nggak tahu. Duh, itu seragamnya kita pas Oh iya. event bareng itu. Model-model bahan Hijet murah-murah kayak itu. seragam sekolah gitu ya, bahan-bahan Oh, seragam. bukan. Apa ya? Kaosnya Petrolhead Project. Oh ya Tuhan. Itu. Jadi dulu ini kita bahan Jadi dulu kita kain ini sekampus dan kita punya satu event bersama dan dimana itu bahannya itu wah ya karena memang kembali baja. Non-profit organization, kamu berharap apa? Balik ke masker ini berarti porinya kecil. Porinya kecil karena kita pakai Apa sih ukuran pori kecil tuh ada nggak sih? Maksudnya per gini. apa? Nah, kalau misalnya memang untuk berapa ketebalan pori dan lain-lain, jujur aku nggak ngerti. Tapi yang aku tahu bahwa masker ini qualified untuk menjadi masker kain daily use. Karena yang pertama itu tadi porinya kecil, dibuktikan dengan tiup api itu. Yang kedua dari pemerintah. Yang pertama ini karena aku bertolak ukur dengan masker medis. Yang kedua dari pemerintah, yang ini officially announced ya, itu 3 ply. Jadi ply 3 itu lapis. artinya 3 lapis. Betul. Nah, masker kain yang aku Berarti punya. kue lapis itu cake ply. Ya apa lek? Spiku gimana? Spiku. Jadi kenapa kok? Lapis bahasa Inggrisnya cake ply. 3 lapis. Terus abis gitu kenapa kok masker ini aku bilang qualified? Memang masker ini cuma 2 ply. Ya, ini teman-teman ya. Jadi maskernya tuh 2 ply. 2 ply aja. Lu lihat di pokoknya 2 lah. Tapi Cuma dia punya kantong Yes. katanya. Kantong Doraemon kantong gitu. Doraemon kayak kantong kanguru gitu. Jadi itu bisa dimasukin tisu atau kalau misalnya kalian punya sisa masker medis, kalian bisa taruh itu di sana. Kayak gini nih, bisa ditaruh gini. Kayak gini lah ya, cok. Ih. Gini pokoknya. Terus. Nah, oleh karena itu aku juga sangat percaya diri di mana brandku untuk maskerku ini sudah layak untuk bisa menjadi daily use masker yang pemerintah wajibkan. Dan memang satu orang kalau bisa 5 piece sih. Oh, ya, Ya, soalnya supaya- aku baca kan kalau nggak salah 4 jam sekali harus dicuci nih. Iya, 4 gini, sebenarnya nggak usah 4 jam sekali. 4 jam sekali itu di mana posisi masker tidak akan basah. Gimana sih? Tidak akan basah. Jadi masker kalau kamu di luar, kita bernafas, kita ngomong, kita melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan
exhale dan inhale itu akan mengeluarkan hawa, air, yang dimana itu akan menjadikan basah dan menjadikan masker itu tidak berguna. Oh, kayak ada kandungan airnya. Yes, karena corona itu transmisi utamanya itu lewat media kayak air. Oh ya, nempel gitu nempel kan. ya, dia karena corona dia perlu lembab media. akhirnya Percuma nempel gitu. Iya, karena masker kain ini bisa mereduce 75% penyebaran dari ya aku ke kamu. Iya, aku ke kamu. Betul. Gampangnya gitu. Misalkan aku di sini batuk gitu, kalau pakai ini kan nggak tembus. Yes. Atau misalkan kamu yang pakai, aku nggak pakai, aku batuk, katakanlah. No, itu enggak. Jadi itu cuman sebagai pembawa, carrier. Jadi ketika misalnya nih si A carrier, terus si A memakai masker, si A tidak bisa resiko penularannya itu turun jadi 25% untuk menulari si B yang sama-sama memakai masker kain. Oh, emang tembus nggak ya? Kalau misalkan batuk nih, ini carrier nih aku. Anggap lagi nih, paling gampang kita pakai korek api. Bukan itunya. Aku batuk misalkan, gitu kan. Karena ini sudah istilahnya qualified, porinya kecil. Ya. Porinya kecil, jadi kan apinya nggak apinya. Terus saya manusia naga. Ya, enggak. Kamu avatar. Ini kok kan ludahnya itu apapun itulah kan nggak keluar kan. Iya. Tertahan di sini kan. Tertahan di sana, betul. Sehingga orang lain yang juga pakai masker itu aman juga. Orang lain yang memakai masker jauh lebih aman. Iya, jauh lebih aman karena dia juga tersaring. Tapi masker ini tidak bisa menyaring virus dan bakteri. Oh, gitu? Itu yang perlu dihargai. Jadi, kenapa kok diwajibkan memakai masker kain? Untuk memutus penyebaran dari carrier-nya. Oh iya, aku tuh nggak bisa nyebarin ke kamu sebagai si carrier. Iya, betul. Tapi kalau aku orang sehat yang memakai terus kena apapun itu masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Tapi yang penting kalau kita sebagai carrier, ya kalau pakai masker itu ya ke-reduce 75% itu. Paling bagus ini kan 2 ply. 1 ply lagi diisi apa? Kalau orang-orang sih tisu ya. Karena kalau tisu itu porinya rapat, terus kardus boleh nggak pakai kardus? Nggak bisa nafas. Tidak punya pori, Pak. Tapi sekarang di online platform itu banyak banget orang yang jual kain filter. Oh ya, serius? Filternya untuk ginian? Iya. Bahannya? Aku nggak tahu. Karena ya itu tuh bagus nggak? Rekomen nggak? Aku nggak berani bilang, tapi cukup laris di kayak toko-toko. Tapi sebenarnya kalau dikasih tisu berapa lapis saja oke lah ya. Biasanya cuma 1 lapis, 1 lembar yang 2 ply dilipat jadi 2 atau ya pokoknya secukupnya inilah. Itu. Ya. Ya pokoknya harus pakai ginian ya berarti ya. 3-4 jam sekali ya. 3-4 jam sekali itu pasti tidak basah. Sebenarnya kalau mau dites, kita tuh udah pernah tes 6 jam maksimal. Karena di 6 jam ke atas itu kayak sudah mulai kerasa lembab. basah. Kerasa lembab. Kerasa. Basahnya enggak, tapi lembab iya. Basah yang sampai benar-benar kayak basah itu enggak, tapi di mulut ini kerasa lembab banget pasti. Kain jenis apa yang bagus buat maksudnya dijadikan masker kain? Kalau kita mempercayakan itu kepada kain katun, karena katun itu lebih menyerap, dimana ketika kita bersin, kita batuk, kita beler, ingusan, itu lebih gampang terserap oleh pori-pori kainnya. Apalagi kalau kita pakai tisu itu lebih enak. Memang secara kenyamanan kain katun nggak bisa dilawan sama kain apapun. Dan lagi pula kan kita juga secara kain kita kan beda kainnya dengan orang lain. Karena memang kainnya kita pakai yang premium punya. Jadi kasarnya semakin rapat, semakin dingin, semakin enak. Iya sih, soalnya maksudnya pakai ini kan bukan cuman kalau sebenarnya kan logikanya pori-pori makin kecil, oksigen pun juga masuknya makin susah kan sebenarnya. Betul. Kita udah pernah coba pakai katun sama, tapi kita tumbuk 3. Kita buat itu triple. Aduh, udah bisa nafas. Jadi masker ini yang paling bagus itu kalau misalkan kain bahannya katun, ya bukan paling bagus sih, rekomen. Kalau itu tuh berdasarkan research and development-nya kita, itu paling bagus. Untuk harga di pasaran sekitar di atas 10.000 lah ya.
yang pasti. Sebenarnya dulu sebelum kita jual masker kain itu harganya kurang lebih sekitar 30, 35, 25 sampai 35. Tapi inti jual? Saya jual kalau misalnya kita ngomong retail, karena gini, kita kan produsen, kita tidak bisa menjual itu secara retail, karena eceran guys. Iya, eceran, retail itu eceran. Eceran. Jadi kita tidak bisa jual secara eceran karena kita memiliki reseller. Oke. Nah, reseller itu aku kasih batasan harga eceran tertinggi itu Rp9.000. Oke. Tapi so far sih memang banyak yang 9.000, kecuali ada satu reseller yang mungkin dia sedang PO sekarang. Sekarang tanggal 7 April ya. Dia sedang PO kurang lebih semingguan atau semingguan. Itu dia cuma jual 7.500 per piece. Karena memang sangat terjangkau. Yes, karena memang gini. Maksudnya untuk harga reseller loh. Sangat terjangkau. Karena bagiku adalah kenapa kok aku jual masker? Alasan pertama gara-gara ya aku ngeliat ini udah terlalu mess up sih. Maksudnya sudah terlalu parah banget lah. Masker yang aku tahu harga jualnya gimana di apotek, harga masker kain yang biasa berapa, sama orang-orang di markup gila-gilaan segitunya. Jadi aku merasa bahwa maksudnya aku sebagai yang punya background dari lingkungan orang medis, aku merasa nggak bisa nih. Harus ada seseorang yang bisa dobrak tuh barrier. Iya, maksudnya buat akhirnya bahasa kasarnya ngerusak harga. Yes. Tapi bukan merusak dalam artian negatif karena untuk kepentingan orang banyak. Ya, karena kepentingan orang banyak dan memang kita punya komitmen di mana kita tidak mengambil untung dari masker itu karena memang alasan pertama kita ingin membantu rekening pribadi gitu. No, bukan. Karena kalau dari aku sendiri, kenapa kok kita kan minimal beli 100 piece. Iya. Itu kenapa kok 100 piece? Karena penjahit kita itu hitungannya per 100 piece. Oh gitu. Jadi untuk aku bisa HPP itu harus per 100 piece. Oke. Jadi makanya itu ya kenapa kok ya salah satu alasan juga kenapa kok kita minimal jual 100. Nah, kenapa kok ada margin, ada spreadnya? Ya kan mereka misalnya ada reseller ambil 1.000 gitu kan pasti ada produk-produk masker mereka yang tidak terjual. Oke. That's why kenapa aku mau memberikan kelonggaran dengan harga eceran tertinggi, margin Rp3.000 doang gitu. Menurutmu ini sampai kapan kita harus pakai ginian? Ahli memprediksi 16 April adalah peak time dari COVID. Mungkin ya. Sekali lagi ini mungkin pemerintah bakal launch atau publish semua orang yang kena COVID. Bukan harga, Cuk. Bukan yang angka sebenarnya gitu ya mungkin yang ya. Angka actual real time-nya. Mungkin. Karena apa? Karena itu ya aku nggak ngerti apa yang akan terjadi. Sesimpel supaya orang benar-benar peduli, supaya orang-orang benar-benar akhirnya terbuka pikirannya dan peduli dan tidak keluar lagi. Ya karena kan? Juga ramai banget loh jalan. Kecuali jalan-jalan timur sama barat itu benar-benar beda. Timur masih rame, barat aduh sepi. Barat sepi. Tapi semua jalan hampir sepi sih. Maksudnya kalau untuk di Surabaya, guys, kesadaran orang lumayan ya. Kita nggak bisa bilang terlalu bagus atau udah bagus gitu kesadarannya karena masih banyak yang keluar. Aku pun ini keluar tapi nggak tahu kan udah keluar kemana aja. Aku bener kayak yang tadi kita bilang sebelum ini kita ngobrol ini. Cuman dari sini ke tempatmu ini, yang mana tuh cuman nggak sampai 5 menit guys, ya kan? Jalan sesapi itu nggak sampai 5 menit. Habis itu ke rumah pacarku. Terus aku sempat ke kedai sateku buat ganti listriknya, ngisi tokennya. Terus nggak ada bro. Aku paling cuman di sini ke kantor, terus balik ke rumah. Itu pun kalau weekend. Terus ke rumah pacarku juga. Terus ke rumah. Sudah 4 area, 4 destinasi 4 aja. Karena memang kita sadar bahwa kita ya harus membantu pemerintah dan anyway
kemarin kan ada yang diserang tuh jubir corona Oh ya. gara-gara dia ngomong apa? Yang sadar itu intinya ya, yang agak beti itu bahasa Indonesianya apa ya? Bebal tuh masih terlalu baku men, biar gampang diginin. Yang nggak punya otak. Keras Jadi yang kalau nggak salah dia bilang yang bahwa, masih tidak mengindahkan ya, lah. itu dari kalangan ekonomi kelas bawah. Oh ya, yang katanya. Ya, ngerti, pernah baca kan ya? Bukan denger sih. Katanya yang ini pokoknya virus ini itu dari orang miskin. Intinya gitu. Intinya kan? gitu. Intinya karena memang truly to say orang-orang yang kita nggak ngomong sebenarnya bukan kasta sosial atau iya, ekonomi. bukan kasta sosial. Sebenarnya. Soalnya banyak juga temenku yang masih kayak keluar untuk having fun. Banyak loh teman-teman buat having fun kayak nggak perlu disebutin gitu ya. Tapi banyak juga yang keluar masih buat having fun, yang kesini kesana segala macem men itu. Temen lu yang dugem masih ada nggak? Tempat dugem ditutup blok. Tutup. Gak ada tempat dugem. Ya tapi maksudnya banyak sih yang masih keluar. Nah maksudnya sebenarnya bukan cuman karena educated apa enggak sih, tapi sebenarnya lebih kesadaran diri sih menurutku. Kayak Tapi jujur menurutku apa yang dikatakan sama jubir itu benar sih. ya itu Bayangin ya. Pasar Kapasan sebelum ada corona itu tetap ramai. Di depan Kenjeran itu dekat Suramadu, jadi jembatan. Mungkin yang orang-orang se-Indonesia tahu itu kan Suramadu kali ya. Di sana itu ada pasar malam. Sampai detik ini itu masih ramai. Oh serius? Serius. Orang masih jual ayam di bawah pinggir trotoar, buka kain terpal itu. Seperti tidak terjadi apa-apa. Dan yang parah orang beli sama. Yang terus mereka ada yang pakai masker nggak? Nggak ada. Sekarang hari ini. Habis ini kan baru jam 2 mungkin ya. Hari ini kita kesana. Sosial eksperimen kesana. Kita cek ombak ya. Nah, tapi sesimpel itu. Karena mereka memang tidak berpartisipasi. Mereka nggak ada pikiran kayak ternyata satu orang nih bisa membawa dampak buruk gitu. Sebenarnya gini loh, kayaknya tuh kalau menurutku ya, maksudnya aku di rumah, aku nggak di rumah, nggak ngefek gitu loh. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Tapi guys, percayalah, menurutku kalau misalkan kalian keluar, mungkin kalian cuma satu orang atau satu keluarga inti kalian aja. Tapi ketika kalian keluar, itu kayaknya orang lain ngelihatnya tuh kayak, si itu loh keluar, berarti kan nggak apa-apa. Kayaknya gitu. Akhirnya mengundang niatan orang yang sudah diam di rumah untuk kayaknya keluar deh. Kayaknya keluar nggak apa-apa. Enak keluar deh. Kayaknya gitu. Soalnya itu lo juga keluar gitu loh. Kenapa kita juga berani bertatap-tatapan face to face? Karena kita tahu track record kita kemana saja. Iya. Itu juga penting. Itu penting. Karena aku tidak menerima, maksudnya gini, aku sangat membatasi karena apa? Saving you, saving people. Iya. Bayangin kalau kamu kena, khususnya anda yang masih keluar nih ya, kamu kena, bapak lu, ibu lu, emak lu, itu satu keluarga langsung karantina dulu sih, langsung isolasi. Jadi ODP.